Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Kera tua, dengarkan perintahku." Kera iblis terbang keluar dari pagoda suci dan muncul di depan Tanyun. Lalu dia berlutut dan berkata dengan hormat, "Bawahan ada di sini." Kera iblis telah menghabiskan beberapa hari di pagoda. Sekarang cederanya telah pulih 30%. Tanyun berkata, "Kepala sekte ini menunjukmu sebagai leluhur agung divisi binatang buas." Kera iblis tertawa dan berkata, "Tuan, terima kasih." Segera Tanyun memandang para pejabat tinggi dan semua murid. Lalu dia berkata dengan keras, "Kepala sekte ini menunjuk singa naga emas sebagai leluhur kedua divisi binatang buas dan Moer sebagai leluhur ketiga. Kemudian 8 ras monster yang masih berkultivasi di dalam gulungan monster akan dimasukkan ke dalam divisi binatang buas. Apakah kalian mengerti?" Mendengarkan hal itu, semua pejabat tinggi dan para murid berkata serempak, "Kami mengerti." Tanyun mengangguk puas. Setelah memasukkan kera iblis ke dalam pagoda suci lantai ke-7, dia memandang Toba Yingying dan berkata, "Yingying, ada 1.600 pejabat tinggi dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci yang telah dihabisi. Di gerbang suci, selain divisi berjasa, divisi binatang buas, dan divisi formasi, banyak jabatan yang kosong. Terserah padamu dalam memilih pengganti mereka. Mengenai penyimpanan batu roh milik sekte, kamu juga akan bertanggung jawab. Setelah kamu menyelesaikan semua masalah itu dalam 3 hari, kamu akan terus berkultivasi." Mendengarkan hal itu, Toba Yingying membungkuk dan berkata, "Bawahan ini mengerti." Setelah Tanyun mengangguk, dia memandang Dantayu dan berkata, "Kakek, Yuner dan Yingying akan berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan dan menghadapi musuh berikutnya. Tolong bantu jaga sekte ini." Dan Tayu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, tulang tua ini masih dapat membantumu." Tanyun tersenyum sedikit, lalu memandang Feng Yun dan Feng Qingcheng. Lalu dia berkata, "Tetua Feng, Qingcheng, kalian ikut denganku. Kakek, kamu juga ikut denganku." Setelah berbicara, Tanyun menuju ke istana surgawi, diikuti oleh Dantayu. Feng Yun menahan rasa sakit dari lukanya. Lalu dia berkata, "Qingcheng, sepertinya Tanyun akan membicarakan pernikahanmu dengannya." Feng Qingcheng menjawab, "Aku tidak setuju untuk menikah dengannya." Setelah itu, Feng Qingcheng dan Feng Yun terbang menuju ke istana surgawi. Kemudian gerbang istana surgawi perlahan ditutup. Pada saat ini di alun-alun, Toba Yingying pertama-tama memerintahkan para murid untuk membersihkan noda darah dan mayat para mata-mata. Setelah itu, lebih dari 4.800 pejabat tinggi dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci semuanya berkumpul untuk membahas posisi jabatan yang kosong. Di sisi lain, di dalam istana surgawi, Feng Yun berkata sambil tersenyum, "Kepala sekte, apa yang kamu ingin bicarakan dengan bawahan ini serta Qingcheng?" Feng Yun masih mengharapkan Tanyun mengambil inisiatif untuk melamar dan menikahi cicit perempuannya, yaitu Feng Qingcheng. Feng Qingcheng menatap Tanyun dengan dingin. Dia membenci Tanyun karena menodainya pada malam lebih dari 10 tahun yang lalu. Feng Qingcheng memang menganggap Tanyun luar biasa, tetapi dia tidak bisa menerima kesalahan yang dilakukan Tanyun padanya saat itu. Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Feng Qingcheng berkata dengan dingin, "Kepala sekte, bawahan ini mengakui bahwa kamu adalah orang paling cakap yang pernah dilihat bawahan ini. Jika kamu tidak menodai bawahan ini, mungkin bawahan ini akan setuju untuk menikah denganmu. Tetapi sekarang, bawahan ini tidak akan pernah setuju atau memaafkan dirimu." Sebelum Feng Qingcheng selesai berbicara, Feng Yun berkata dengan wajah memerah,
King Cheng, tutup mulutmu. Feng King Cheng memandang Feng Yun dan berkata dengan tegas, ini merupakan keputusan King Cheng. Feng Yun terdiam. Setelah terbatuk-batuk, dia menatap Tan Yun dan berkata dengan nada meminta maaf. Kepala sekte, King Cheng tidak tahu apa-apa, jangan salahkan dia. Setelah Tan Yun mengangguk dan menghela nafas, lalu dia berkata, aku tahu bahwa kamu bukan hanya mata-mata keluarga Feng, tetapi juga ayah dari kepala keluarga Feng saat ini, yaitu Feng Xiaotian. Dan King Cheng adalah putri tertua dari keluarga Feng. Sebuah pedang muncul di tangan kanan Feng Yun. Lalu pedang itu diletakkan di tenggorokan Tan Yun. Lalu dia berkata dengan marah, aku mengerti, kamu sama sekali tidak berniat menikahi King Cheng. Tan Yun, kamu sangat tercela. Kamu telah menggunakan kami untuk menunda waktu. Kamu bahkan meminta orang tua ini untuk membantumu menyelesaikan pertempuran melawan mata-mata. Feng King Cheng juga mengeluarkan pedangnya saat ini. Dan Tayu berteriak dengan marah, lepaskan Yuner. Tan Yun berkata, kakek jangan khawatir, biarkan Yuner dan tetua Feng mengobrol. Tan Yun melirik ke samping ke arah Dan Tayu, kemudian menatap ujung pedang yang menyentuh lehernya. Lalu dia berkata, tetua Feng, kamu dulu adalah kepala keluarga. Dengan pengetahuanmu, kamu seharusnya bisa menebak bahwa aku bisa menghabisimu, King Cheng dan semua mata-mata dari keluarga Feng saat di alun-alun. Dengan kata lain, ketika 8 leluhur agung dan leluhur lainnya serta dirimu menyerang sekte suci Wangfu, kamu juga tetap akan mati. Sekarang aku mengundangmu ke sini hanya untuk berbicara dari hati ke hati. Bagaimana jika kamu menjauhkan pedangmu dari leherku? Pada titik ini, nada bicara Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin. Aku Tan Yun paling tidak suka di dalam hidupku ditunjuk oleh seseorang menggunakan pedang. Setelah mendengarkan hal itu, wajah Feng Yun menjadi pucat dan menurunkan pedangnya. Feng King Cheng menangis dan berkata dengan marah, kamu tahu kami adalah mata-mata. Aku bisa mengerti bahwa kamu mengambil keuntungan dari kami, tapi seharusnya kamu tidak merusak kesucianku malam itu dan menggunakan pernikahan sebagai alasan. Kamu sangat licik. Aku akan menghabisimu. Feng King Cheng melesatkan pedangnya ke arah dada Tan Yun seperti kilat. Tan Yun dengan cepat mengelurkan dua jarinya untuk menjepit ujung pedang dengan erat. Tan Yun memandang Feng King Cheng dengan tenang dan berkata, alasan mengapa aku tidak menghabisimu hari ini bukan karena leluhurmu membantuku menghabisi mata-mata dan pengkhianat lainnya. Sebaliknya, kamu harus bersyukur karena aku menggunakan dirimu dan leluhurmu serta leluhur divisi formasi lainnya dalam menghadapi pertempuran hari ini. Percaya atau tidak, bahkan jika semua mata-mata keluarga Feng bergabung dengan mata-mata lainnya untuk menyerang sekte suci Wangfu, kalian semua tetap akan mati. Pada saat ini, Feng Yun buru-buru berkata kepada Feng King Cheng, King Cheng jangan marah. Feng King Cheng mengabaikan Feng Yun. Dia memandang Tan Yun dengan jijik dan berkata, kalau begitu beritahu nona ini, mengapa kamu tidak menghabisi kami? Tan Yun mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata, aku tidak peduli padamu, seorang wanita dengan buah dada besar dan tidak punya otak. Feng King Cheng berkata, kamu bajingan bau, kamu telah menodaiku dan kamu telah sangat mempermalukan diriku. Tan Yun berkata, Feng King Cheng, alasan mengapa aku tidak menghabisimu dan keluarga Feng hari ini itu karena aku tidak ingin berhutang budi padamu karena leluhurmu. 10 tahun yang lalu, kakekku salah paham bahwa aku telah menghabisi kepala sekte lama. Dia ingin menghabisi Meng Yi dan Xiao. Lalu leluhurmu yang mengusulkan untuk menangkapku hidup-hidup dan menghabisi mereka di depan mataku. Usulan itu menyelamatkan Meng Yi dan Xiao. Sebagai manusia, aku memiliki prinsip. Aku harus membalas budi leluhurmu. Setelah mendengarkan hal itu, Feng Yun menghela nafas dan melihat ke samping ke arah Feng King Cheng. Lalu dia berkata, leluhur memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Tan Yun. Tan Yun, ini adalah akhir dari masalah ini. Katakan saja padaku, apa yang kamu lakukan denganku dan keluarga Feng yang ada di sekte. Feng Yun bersiap-siap. Begitu Tan Yun mengatakan akan menghabisi dia dan keluarga Feng, maka dia akan segera melesat untuk pergi.
Tanyun berkata, "Tetua Feng, sebelum membicarakan masalah ini, aku perlu menjelaskan beberapa hal dengan jelas." Tanyun menatap Feng Qingcheng dan berkata, "Kamu tidak kehilangan kesucianmu pada malam itu." Mendengarkan hal itu, Feng Qingcheng memikirkan dirinya yang pingsan saat itu, dan dia menjadi semakin marah. "Tanyun, aku belum pernah melihat penjahat tidak tahu malu seperti dirimu. Kamu berani melakukan, tetapi tidak berani mengakui. Apakah kamu masih laki-laki atau tidak?" Feng Yun sangat marah, lalu dia berkata, "Tanyun, kamu terlalu banyak menipu orang. Orang tua ini ingin bertarung denganmu." Tanyun juga marah dan berteriak pada Feng Yun, "Dengan lukamu saat ini, aku bisa menghabisimu dalam 3 napas. Sejak aku memanggilmu, aku memberi kamu cara untuk bertahan hidup. Sebelum aku berubah pikiran, aku menyarankan kamu untuk lebih tenang. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang dan menghabisi mata-mata dari keluarga Feng." Setelah dimarahi oleh Tanyun, Feng Yun dan Feng Qingcheng tidak berani berbicara dan akhirnya menjadi tenang. Tanyun berkata, "Kakek, kamu temani tetua Feng di sini." Tanyun memandang Feng Qingcheng dan berkata, "Masuklah, aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku tidak menodai dirimu." Tanyun melambaikan tangan kanannya. Sebuah pintu ruang rahasia terbuka. Lalu Tanyun melangkah ke ruang rahasia. Feng Qingcheng menatap tajam ke arah Tanyun. Dia mengikuti dari dekat dan memasuki ruang rahasia. Segera, pintu ruang rahasia ditutup kembali. Ruang rahasia selebar 10 kaki. Tanyun memandang Feng Qingcheng yang menangis. Lalu dia berkata dengan ekspresi tegas, "Apa yang kamu tangisi? Kamu tidak dinodai. Jangan pikir aku tidak tahu tujuanmu malam itu." Setelah berhenti beberapa saat, Tanyun berkata lagi, "Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku akan memadatkan gambaran ingatan malam itu, dan kamu bisa melihatnya sendiri." Tanyun melambaikan tangan kirinya, dan segera kekuatan spiritual berubah menjadi gambaran ingatan. Dalam gambaran ingatan, ketika Feng Qingcheng menuangkan anggur untuk Tanyun, setetes cairan biru dari cincin kiangkunnya jatuh ke gelas anggur Tanyun. Tanyun saat itu berpura-pura jatuh ke lantai. Ketika Feng Qingcheng membungkuk untuk membantu Tanyun, ternyata gelas anggur milik mereka ditukar oleh Tanyun. Ketika dia melihat itu, mata Feng Qingcheng melebar. Kemudian dia mengetahui mengapa dia kehilangan kesadaran malam itu. Ternyata Tanyun telah menukar gelas anggur. Setelah itu, Feng Qingcheng terus melihat gambaran ingatan. Dia melihat bahwa setelah meminum anggur, tubuhnya gemetar, pipinya memerah, dan matanya yang indah menatap Tanyun penuh gairah. Kemudian, Feng Qingcheng melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tanyun. Tangannya mulai meraba-raba Tanyun. Pada saat ini di dalam gambaran ingatan, Tanyun mencekik lehernya. Feng Qingcheng kesulitan bernapas. Lalu Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng. Di dalam gambaran ingatan, Tanyun berkata, "Katakan padaku apa tujuanmu malam itu. Mengapa kamu ingin membiusku?" Ekspresi Feng Qingcheng lamban dan dia berkata, "Leluhurku menyelidiki dirimu bahwa kamu sangat protektif terhadap wanitamu. Jadi leluhurku memberiku sebotol cairan, dan setelah aku membuatmu terpesona, aku akan membuka pakaianmu. Dan sebelum kamu bangun, aku akan membuat ilusi bahwa kamu telah ehem-ehem denganku." Pada saat ini, Feng Qingcheng yang berdiri di ruang rahasia. Dia melihat dirinya duduk di pangkuan Tanyun dan gaun yang dia pakai telah robek. Kemudian, dalam gambaran ingatan, Tanyun bertanya mengenai tujuan Feng Qingcheng, dan Feng Qingcheng menjawab semuanya. Pada titik ini, gambaran ingatan diberhentikan. Di ruang rahasia, wajah Feng Qingcheng sangat pucat. Tubuhnya bergetar hebat. Dia benar-benar tidak dapat memperkirakan bahwa Tanyun sudah mengetahui niatnya saat itu. Tanyun mencibir, "Feng Qingcheng, kamu terus mengatakan bahwa aku tidak tahu malu. Tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang tidak tahu malu antara aku dan leluhurmu? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku bisa saja menghabisimu malam itu. Demikian pula leluhurmu juga bisa aku habisi. Sekarang kamu harus tahu bahwa aku sudah cukup baik kepadamu dan keluarga Feng." Menghadapi teguran, Feng Qingcheng menggigit bibirnya. Dia tidak menatap Tanyun.
Tanyun. Pada saat yang sama dia merasa sedih karena semua itu bukan yang dia inginkan, tetapi diperintahkan oleh leluhurnya. Feng Qingcheng mengepalkan tangannya dengan erat. Kepalanya menunduk. Lalu dia berkata dengan pelan, "Tanyun, apakah benar kamu tidak menodai diriku?" Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, "Lihatlah sendiri." Setelah itu gambar ingatan yang berhenti mulai diputar kembali. Feng Qingcheng mengangkat kepalanya dengan gemetar. Di dalam gambaran ingatan, dia melihat Tanyun yang merobek kain hitam yang membungkus buah dadanya. Tanyun membawa Feng Qingcheng menuju kamar kerja di lantai 2. Di tengah jalan, Feng Qingcheng ingin mencium Tanyun berkali-kali. Melihat hal itu, jantung Feng Qingcheng berdebar kencang dan pikirannya kacau saat ini. Feng Qingcheng melihat tubuhnya telanjang dan diletakkan di sofa oleh Tanyun. Lalu kedua tangan Tanyun memegang bagian dadanya. Feng Qingcheng saat ini menangis dan berteriak, "Tanyun, kamu memperlakukanku seperti itu. Kamu bilang kamu tidak melakukan apa-apa padaku." Tanyun berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin memarahi diriku, kamu harus melihat gambar ingatan sampai selesai." Feng Qingcheng menahan kesedihan dan kemarahannya. Dia terus melihat gambaran ingatan. Dia memperhatikan bahwa setelah beberapa saat, ketika Tanyun melepaskan dadanya dan melambaikan tangannya, obat pesona jatuh ke tanah. Feng Qingcheng bergumam, "Ternyata dia menyelamatkan diriku." Tanyun berkata, "Sifat obat pesona sangat mendominasi. Orang biasa akan terpengaruh hanya dengan sekali menciumnya. Tetapi kamu menaruh setetes ke dalam gelas anggur. Jika aku tidak menyelamatkan dirimu saat itu, kamu tidak mungkin bisa berdiri di sini." Mendengarkan hal itu, Feng Qingcheng menatap Tanyun dengan ekspresi rumit. Lalu dia berkata, "Aku adalah musuhmu. Jadi mengapa kamu masih menyelamatkanku?" Tanyun melirik Feng Qingcheng dan berkata, "Jika kamu mati pada waktu itu dan membuat marah leluhurmu, aku khawatir akan terjadi hal buruk." Feng Qingcheng terdiam. Dia melihat gambaran ingatan lagi. Feng Qingcheng melihat Tanyun membalikan tubuhnya di sofa. Tanyun dengan lembut menusuk punggungnya dengan ujung pedang yang tajam. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, 3 tetes darah keluar dari tubuh Feng Qingcheng dan jatuh di sofa. Sebelum Tanyun pergi, dia menulis beberapa kata di tembok. Kemudian gambar ingatan habis. Feng Qingcheng berjongkok dan menangis. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia senang bahwa kesuciannya tetap terjaga, tetapi dia juga sedih karena setiap inci tubuhnya dilihat oleh Tanyun dan juga disentuh oleh Tanyun. Tapi dia masih memiliki rasa terima kasih yang mendalam kepada Tanyun di dalam hatinya. Dia bersyukur bahwa Tanyun masih seorang pria terhormat dan tidak menodai dirinya. Tanyun menghela nafas dan berkata, "Feng Qingcheng, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku selalu mengira kamu adalah orang yang berhati ular. Tetapi kemudian aku menemukan bahwa itu tidak benar. Mengenai aku melihat tubuhmu, itu demi menyelamatkan dirimu." Feng Qingcheng berdiri perlahan. Dia menatap Tanyun dan berkata dengan susah payah, "Aku mengerti. Aku mengucapkan terima kasih." Tanyun berkata, "Masalah ini sudah jelas, ayo pergi. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan leluhurmu." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun dan Feng Qingcheng berjalan keluar dari ruang rahasia. Tepat setelah berjalan beberapa langkah, Feng Qingcheng berkata, "Tunggu." Tanyun menatap Feng Qingcheng dan berkata, "Ada apa?" Feng Qingcheng menatap lurus ke arah Tanyun dan berkata, "Jika kamu berani memberitahu siapapun tentang kamu melihat tubuhku, aku pasti akan menghabisi dirimu." Tanyun berbalik dan berjalan menuju pintu keluar ruang rahasia. Pada saat yang sama dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakannya." Mendengarkan hal itu, Feng Qingcheng sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata lagi, "Berhenti." Tanyun melirik Feng Qingcheng dan berkata dengan tidak sabar, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepat katakan." Feng Qingcheng berkata, "Tidak jadi." Tanyun bergumam, "Dasar wanita gila." Tanyun berbalik dan suara Feng Qingcheng terdengar di benaknya, "Tunggu sebentar."
Tanyun melihat ke belakang dengan marah, tetapi dia melihat Feng Qingcheng yang tampak putus asa. Lalu Feng Qingcheng berkata, "Tanyun, aku sombong tentang kecantikan. Aku tidak kalah dari wanita manapun. Mengapa saat itu kamu tidak tergoda dengan tubuhku? Apakah di hatimu aku tidak semenarik dibandingkan dengan Mengyi dan Xiao?" Mendengarkan hal itu, Tanyun tersenyum ringan dan berkata, "Dalam menghadapi musuh, terutama musuh seperti dirimu, aku bisa menghabisimu dengan mudah. Tapi aku tidak akan pernah menodai dirimu. Itu adalah prinsip hidupku." Setelah berbicara, Tanyun berbalik untuk membuka pintu dan melangkah keluar. Feng Qingcheng tertegun sejenak, kemudian dia melangkah keluar. Feng Yun berkata, "Qingcheng, kenapa kamu menangis? Apakah Tanyun menggertakmu?" Feng Qingcheng berkata, "Leluhur, dia tidak menggertakku. Baru saja dia menunjukkan kepadaku gambaran ingatan saat itu. Aku salah paham, dan aku tidak kehilangan kesucianku. Leluhur, sebenarnya Tanyun menggunakan teknik mengendali mata miliknya saat itu. Lalu dia mendapatkan informasi rencanamu." Mendengarkan hal itu, Feng Yun tersipu malu, dan ketika dia menemukan bahwa Tanyun sedang menatapnya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah waktu yang lama, Feng Yun tertawa dan berkata, "Orang tua ini selalu berpikir bahwa semuanya ada di bawah kendaliku, tetapi ternyata aku dipermainkan olehmu, kepala sektetan. Katakan padaku apa yang akan kamu lakukan dengan anggota keluarga Feng yang ada di sekte." Tanyun berkata, "Tetua Feng, aku akan memberimu dua pilihan. Kamu dapat mempertimbangkannya sendiri, karena kamu telah menjaga kedua tunanganku. Pertama, kamu harus segera memimpin anggota keluarga Feng untuk meninggalkan sekte suci Wangfu. Aku bisa berpura-pura bahwa kamu belum pernah muncul di sekte suci Wangfu. Jika kamu masih berani merencanakan untuk menyerang sekte suci Wangfu di masa depan, aku Tanyun akan menghancurkan keluarga Feng. Kedua, jika kamu merasa bahwa pergi sekarang tidak aman, maka kamu juga dapat tinggal di sekte suci Wangfu sampai keadaan memungkinkan. Sebelum kamu pergi, kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan menimbulkan masalah. Aku telah melakukan yang terbaik untuk keluarga Feng. Kamu dapat membuat keputusan sekarang." Setelah mendengarkan hal itu, Feng Yun berkata dengan suara gemetar, "Kepala sektetan, apakah kamu benar-benar setuju untuk membiarkan kami pergi?" Tanyun mengangguk dan berkata, "Aku selalu menepati kata-kataku." Feng Yun mengepalkan tangannya dan membungkuk. Lalu dia berkata, "Terima kasih kepala sektetan. Aku berjanji bahwa setelah kembali ke keluarga, aku akan menjelaskan kepada putraku bahwa jika kita tidak menjadi teman di masa depan, kita bukanlah musuh." Orang tua ini memutuskan untuk pergi sekarang juga. 4 jam kemudian, di bawah gerbang alam rahasia sekte suci Wangfu, ada Feng Yun, Feng Qingcheng, dan 11 leluhur divisi formasi. Di belakang mereka ada ribuan murid. Orang-orang itu semuanya dari keluarga Feng. Tanyun memandang Song Wixin yang menjaga gerbang alam rahasia sekte suci Wangfu. Kemudian dia berkata, "Buka gerbang alam rahasia dan biarkan mereka pergi." Setelah Song Wixin menerima perintah, dia membuka gerbang alam rahasia sekte suci Wangfu. Melihat gerbang alam rahasia terbuka, Feng Yun, Feng Qingcheng, dan yang lainnya merasa lega. Sebelumnya mereka masih waspada terhadap Tanyun, tetapi sekarang tampaknya Tanyun benar-benar ingin membiarkan mereka pergi. Pada saat ini Feng Yun diam-diam bersukacita karena dia membantu Tanyun 10 tahun yang lalu. Jika Feng Yun tidak menyelamatkan kedua tunangan Tanyun, dia dan seluruh keluarga Feng yang ada di sekte suci Wangfu pasti sudah mati. Feng Yun membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun dan berkata dengan tulus, "Jika suatu hari kepala sekte Tan ingin mengunjungi keluarga Feng, maka keluarga Feng akan terbuka untukmu kapan saja." Tanyun tersenyum ringan dan berkata, "Sama-sama. Jika keluarga Feng tidak memiliki tempat tinggal, sekte suci Wangfu akan menyambut kalian kapan saja." Feng Yun berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku dan yang lainnya akan pergi. Aku berharap sekte suci Wangfu dapat mengatasi masalah ke depannya."
Setelah itu, Feng Yun mengeluarkan perahu roh dan membiarkan semua orang naik ke perahu roh. Lalu dia mengendarai perahu roh dan terbang keluar. Feng Qingcheng menatap Tan Yun. Matanya yang indah mengungkapkan sebuah kerumitan. Segera suara manis Feng Qingcheng terdengar di benak Tan Yun. Kamu adalah orang pertama yang melihat tubuh nona ini. Kamu tidak boleh mati tanpa izin nona ini. Setelah berbicara, Feng Qingcheng menghilang dari pandangan Tan Yun. Tan Yun mengerutkan keningnya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan perkataan Feng Qingcheng. Dan Tai Long berkata, Yuner, apakah kita benar-benar membiarkan mereka pergi? Tan Yun berkata, Paman kakek, karena Yuner sudah mengatakan bahwa mereka boleh pergi. Selain itu, jika bukan karena Feng Yun, kakek pasti sudah menghabisi Mengyi dan Xiao. Kebaikan semacam itu seberat gunung di hati Yuner, dan itu harus dilunasi. Sekarang hutang telah dibayar kembali. Jika kita bertemu lain kali dan mereka menjadi musuh, Yuner tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Setelah mendengarkan, dan Tai Long mengelus jenggotnya dan tersenyum. Lalu dia berkata, itu sangat bagus. Tan Yun berkata, Paman kakek, Yuner memiliki urusan lain. Aku ingin mengunjungi Xianer dengan kakek, jadi Yuner pamit dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada dan Tai Long, Tan Yun melewati formasi teleportasi yang menuju ke istana surgawi. Ketika Dan Tayu melihat kembalinya Tan Yun, dia berkata, Yuner, beritahu kakekmu dengan cepat. Apa maksudmu mengatakan bahwa Xuanzong akan kembali? Tan Yun berkata, kakek, ini adalah cerita yang panjang. Ayo pergi ke Xianer sekarang juga. Kemudian Yuner akan memberitahumu secara detail. Dan Tayu dengan cepat memegang tangan Tan Yun. Setelah keluar dari istana surgawi, dia mengeluarkan perahu roh. Setelah Tan Yun naik ke perahu roh, dia juga memanggil Mu Mengyi dan Song Xiao. Setelah itu Dan Tayu mengendarai perahu roh dan terbang menuju tempat tinggal Dante Xianer. Di perahu roh, setelah Tan Yun memanggil Mu Mengyi dan Song Xiao ke ruang pelatihan, kedua gadis itu menemukan bahwa Tan Yun tampaknya ragu-ragu untuk berbicara. Jadi mereka bertanya kepada Tan Yun apa yang terjadi. Kemudian Tan Yun memberitahu kedua gadis itu bahwa Dante Xuanzong telah menganggap dirinya sebagai menantu sejak 40 tahun yang lalu. Dante Xuanzong juga telah mempercayakan Dante Xianer kepadanya sebelum kematiannya. Tan Yun juga memberitahu kedua gadis itu, jika Dante Xianer tidak ingin menikah dengannya, maka Tan Yun tidak akan menikah dengannya. Setelah Mu Mengyi dan Song Xiao terdiam untuk waktu yang lama, Mu Mengyi berkata, Tan Yun, Xianer kehilangan ibunya ketika dia masih muda. Pengalamannya sama denganku dan Xiao. Dia juga merupakan orang pekerja keras. Kepala sekte lama memperlakukanmu seolah-olah kamu adalah anaknya sendiri. Kamu seharusnya tidak boleh mengecewakan Xianer. Demikian pula jika Xianer tidak memiliki niat untuk menikah denganmu, maka kamu bisa menjadi kakak dan adik di masa depan. Xiao dan aku tidak akan keberatan jika dia bersamamu. Adapun kakak Yukin, kami akan membantumu menjelaskannya pada dia. Singkatnya, kita tidak bisa mengecewakan kepala sekte lama dan ayah kepala sekte lama. Mendengarkan hal itu, Tan Yun memeluk kedua gadis itu dengan lembut. Lalu dia berkata, terima kasih atas perhatian kalian. Song Xiao melepaskan diri dari pelukan Tan Yun. Dia cemberut dan berkata dengan pura-pura marah, Tan Yun, jujur saja, Dante Xianer benar-benar cantik. Selain itu, dari cara dia mengkhawatirkan dirimu, 80% dia tertarik padamu. Song Xiao tiba-tiba melebarkan matanya yang indah. Ternyata Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dengan dominan. Song Xiao sangat menawan. Dia mendorong Tan Yun menjauh, lalu dia berkata, kakak Mengyi sedang menonton dan lengan kananmu masih terluka. Tan Yun tersenyum dan berkata, ada apa, cepat atau lambat aku akan ehem-ehem dengan kalian. Mu Mengyi memandang Tan Yun. Lalu dia menarik Song Xiao dan berjalan menuju ruang pelatihan sambil berkata, adikku, abaikan dia. Tan Yun melihat kedua gadis itu. Matanya mengungkapkan permintaan maaf. Ketika malam tiba,
Di lembah tempat tinggal Dante Sianer, ada pagoda suci tingkat menengah yang menjulang tinggi. Setelah Dante Xuanzong dimakamkan 10 tahun yang lalu, Dante Sianer masih berpikir bahwa Tanyun orang yang menghabisi ayahnya. Dan Tayu mengendarai perahu roh dan turun di lembah milik Dante Sianer. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tanyun, kembalikan nyawa ayahku. Dante Sianer yang mengenakan gaun putih memancarkan aura alam nadi ilahi tingkat ke-8. Dia melesat menuju ke arah Tanyun. Dan Tayu buru-buru berkata, "Sianer, hentikan. Semuanya salah paham. Yuner tidak menghabisi ayahmu." Dante Sianer yang memegang pedang, dia menatap Dan Tayu dengan air mata berlinang. Lalu dia berkata dengan gemetar, "Kakek, apakah itu benar?" Dan Tayu berkata dengan marah, "Tobalin, pangeran dinasti Toba yang menyamar menjadi Yuner." Pada saat ini, Tanyun melihat wajah Dante Sianer yang akrab dan agak asing. Lalu dia tampak cemas. Dia menemukan bahwa setelah lebih dari 10 tahun, Dante Sianer telah kehilangan berat badannya. Pedang terbang di tangan Dante Sianer jatuh di perahu roh. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Tanyun. Dia memeluk Tanyun erat-erat dan berkata sambil menangis, "Maaf, aku seharusnya tidak mencurigaimu. Maaf, aku seharusnya seperti Mumenyi dan yang lainnya. Percaya bahwa kamu bukanlah orang yang menghabisi ayahku. Maafkan aku meragukanmu saat itu." Tangan kiri Tanyun menepuk bahu Dante Sianer yang menangis. Dalam perjalanan menuju lembah milik Dante Sianer, Tanyun memasuki pagoda suci lantai ke-8 selama 2 jam. Itu setara dengan lebih dari 2 hari di dunia luar. Pada saat ini cedera lengan kanannya telah pulih. Pada saat yang sama, Tanyun juga membiarkan Dan Tayu untuk memasuki pagoda suci lantai ke-5. Sekarang cederanya juga telah pulih. Dante Sianer mengangguk dan meninggalkan lengan Tanyun dengan malu-malu. Ekspresinya berubah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lalu dia berkata, "Tanyun, di mana Tobalin? Apakah kamu menangkapnya?" Tanyun berkata dengan nada meminta maaf. "Tidak, orang itu sangat licik, dia melarikan diri. Sianer, jangan khawatir, suatu hari aku akan menghancurkan dinasti Toba dan membahaskan dendam kepala sekte lama." Dante Sianer menekan amarahnya dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Tanyun berkata, "Sianer, izinkan aku menyingkat gambar ingatan milik kepala sekte lama sebelum dia meninggal." Dante Sianer berlinang air mata dan berkata, "Baiklah." Tanyun melambaikan tangan kanannya. Kekuatan spiritual mengembun dan menjadi gambar ingatan. Dalam gambar ingatan, sisa jiwa Dante Xuanzong. Dia melihat ke arah sekte suci Huangfu. Lalu dia berkata, "Sianer, maafkan ayah tidak bisa menepati janji untuk menjagamu lagi. Dengarkan kata-kata ayah, nikahi Yuner dan biarkan Yuner menjagamu. Hanya dengan kamu menikahi Yuner, ayah akan lega. Sianer, jangan sedih. Setiap orang akan menghadapi kematian. Ayah mencintaimu, putriku yang berharga." Dante Sianer memandang ayahnya dalam gambaran ingatan. Dia berlutut di tanah dan berkata, "Ayah, putrimu juga mencintaimu." Pada saat ini, Mumenyi dan Song Xiao juga meneteskan air mata. Dari kata-kata pendek Dante Xuanzong, mereka merasakan arti sebenarnya dari cinta seorang ayah. Dan Tayu menatap putranya dalam gambar ingatan dan menangis. Tanyun berkata, "Sianer, jangan terlalu sedih. Kepala sekte lama sudah hidup kembali. Menurut waktu, dia seharusnya berusia 10 tahun sekarang ini. Tidak akan lama lagi dia akan kembali ke sekte suci Huangfu." Dante Sianer berkata sambil menangis, "Tanyun, apakah itu benar?" Dan Tayu mengirim transmisi suara kepada Tanyun. "Yuner, kakek tahu bahwa kamu menghibur Sianer. Dengan sisa jiwa Xuanzong, dia tidak mungkin bereinkarnasi." Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Kakek, Yuner tidak berbohong kepada Sianer. Yuner tahu beberapa teknik terlarang dan membantu kepala sekte lama untuk bereinkarnasi." Dan Tayu yang mendengarkan kata-kata itu, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia melangkah maju untuk meraih Tanyun dan tertawa bahagia. Ini pertama kalinya dalam 10 tahun dia tertawa. Selama dia bisa melihat putranya, itu sudah cukup.
setelah tertawa. Dan Tayu tiba-tiba berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Mumengi dan berkata, "Maafkan aku telah menamparmu." Mumengi membantu Dan Tayu berdiri, lalu dia berkata, "Itu bukan salahmu." Setelah mengucapkan terima kasih, Dan Tayu memandangi Dante Sianer, lalu dia berkata, "Sianer, kamu telah mendengarkan permintaan terakhir ayahmu. Kamu dapat berbicara dengan Yuner Empat Mata." Dante Sianer mengangguk malu-malu. Dia berbalik menuju pagoda suci tingkat menengah. Mumengi mendorong Tanyun sambil berkata, "Kamu pergilah." Setelah Tanyun mengangguk, dia mengikuti Dante Sianer menuju pagoda suci. Dante Sianer tiba-tiba menatap Tanyun dan menangis. Lalu dia berkata, "Kamu hanya menunjukkan padaku gambaran ingatan ayah yang memintaku untuk menikah denganmu. Apakah tidak ada yang lain? Kurasa sebelum ayah meninggal, dia memintamu untuk setuju menikah denganku. Kamu sengaja tidak membiarkanku melihat gambar ingatan tentang itu. Kamu takut menyakiti hatiku, apakah itu benar?" Tanyun terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, itu benar." Dante Sianer berkata, "Tataplah aku dan katakan yang sebenarnya, apakah aku cantik?" Tanyun berkata dengan jujur, "Cantik dan sangat indah." Dante Sianer mengerutkan bibirnya dan sedikit mengangkat kepalanya. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, apakah kamu menyukaiku?" Tanyun berkata, "Aku menyukaimu." Sejak Tanyun berjanji kepada Dante Swangsong untuk menikahi Dante Sianer, dia memutuskan untuk tidak menyakiti hati Dante Sianer. Dante Sianer menatap Tanyun dan berkata, "Kamu berbohong." Waduh, drama emak-emak RCTI ya guys. Ketika Tanyun tertegun sejenak, Dante Sianer berkata lagi, "Aku mengenalmu, dan ini adalah pertama kalinya aku muncul di depanmu sebagai wanita. Jika kamu mengatakan aku cantik, aku percaya itu, karena aku cantik sejak awal. Namun ketika kamu mengatakan menyukaiku, aku tidak percaya sama sekali. Apakah kata-kata itu sudah kamu pikirkan sebelumnya?" Tanyun tersenyum pahit dan berkata, "Nona Sianer begitu pintar." Dante Sianer memandang Tanyun dan berkata sambil tersenyum, "Kurasa aku tahu kamu tidak menyukai diriku. Apakah kamu akan tetap menikah denganku?" Tanyun berkata, "Tidak, karena aku tidak menyukai dirimu." Dante Sianer terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, "Aku akan menceritakan sebuah kisah. Lebih dari 30 tahun yang lalu, ketika aku masih menjadi murid gerbang abadi, ayahku berkata akan memperkenalkanku pada calon suami. Ketika aku mendengar nama calon suamiku, aku menangis dan membenci ayahku, karena dia menjodohkan putrinya sendiri dengan seorang pria yang sudah memiliki 2 tunangan. Ayah tahu bahwa aku tidak setuju, jadi dia mengatakan betapa baiknya dirinya. Karena aku masih menolak, ayah menjadi marah. Itu adalah pertama kalinya aku melihat ayahku benar-benar marah padaku. Tetapi aku tahu dia mencintaiku. Aku menangis dan berjanji untuk mencoba berhubungan dengan pria yang dia katakan. Pada akhirnya, seorang wanita yang menyamar sebagai pria datang ke divisi berjasa. Aku terus berhubungan dengan pria itu. Kami akhirnya menjadi saudara. Kemudian setelah lebih dari 30 tahun aku sulit untuk lepas darinya." Setelah jeda, Dante Sianer mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Tanyun. Lalu dia berkata, "Aku tahu bagaimana dia. Dia memiliki prinsip hidup. Dia sama sekali bukan orang yang akan tersentuh ketika melihat wanita cantik. Namun aku, Dante Sianer, dipaksa tidak berdaya oleh ayahku. Setelah saling mengenal dengannya, aku jatuh cinta padanya. Karena aku sedang jatuh cinta, aku tidak peduli berapa banyak wanita yang dia miliki. Tanyun, katakan padaku, apakah kamu benar-benar menolak pernikahan ini?" Guys, suara Mimin di video ini mungkin berubah ya. Mimin lagi masuk angin alias tepar nih ya. Mohon pengertiannya. Oh ya, waktunya saweria ya. Dari Bang Ohan. Min, kerjaannya apa? Waduh, privasi ya kalau kerjaan teman-teman. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih. Wah, mah jadi hujan deres ya, padahal mau selesai nih.